Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Ya, kita akan membuka Lukas pasal 22 ya. Lukas pasal 22. Oke, saya bacakan ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Dan dikatakan sebagaimana biasa, jadi Tuhan Yesus sering berdoa di Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun itu lambang penempaan, lambang gemblengan, dan lambang pembentukan. Ya. Sehingga minyak zaitun itu diperas, dan disitulah Tuhan Yesus memberikan keteladanan kerohanian yang sangat indah dan puncak dari seluruh pergumulan manusia. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini kalimat teologi doa. Jadi, tanpa doa, kita sangat mudah jatuh dalam pencobaan. 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, jadi ini dia serahkan kepada kehendak Bapaknya. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Jadi kita tahu kehendak Tuhan Yesus itu mendahulukan apa yang diinginkan oleh Bapaknya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan kalimat ini ada juga dalam Matius. Kemudian apa yang terjadi? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dan hanya dalam kitab Lukas inilah, Lukas memberikan informasi tentang Yesus secara manusia, itu mendapat dukungan dari seorang malaikat dari langit. Dan siapakah malaikat itu? Kita nggak tahu. Ya. Ada tradisi yang mengatakan, mungkin dikatakan itu Rafael, mungkin apa. Nah, kita tidak menerima tradisi itu dalam arti bahwa memang tidak ada namanya di Alkitab, cuma malaikat saja. Dan dikatakan apa? Kenapa dia didukung malaikat? Karena dia mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa, yang sangat ketakutan, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan dengan kesungguhan itu, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi peluhnya itu termasuk keringat dan air matanya. Ya. Itu menjadi tetesan yang bercampur dengan darah. Lalu ia bangkit dan dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena sukacita. Katanya pada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan Yesus itu sedang mengalami apa ini dia berdoa? Saudara tahu? Dia mengalami pencobaan. Pencobaan apa? Pencobaan seperti manusia alami. Dia ingin, ya kalau bisa cawan ini lanjut. Dan itulah pencobaan. Dan pencobaan itu bukan dari iblis, bukan dari kejahatan, roh kejahatan, bukan dari orang lain, bukan. Itu dari kemanusiaannya. Dia dicobai oleh kemanusiaannya sendiri. Dan di dalam kemanusiaannya itu, dia ada satu keinginan, kalau boleh, kalau diizinkan,
cawan ini, penderitaan ini, dia bisa lalu. Dan itu adalah di dalam dirinya Tuhan Yesus sendiri. Dan kita akan belajar hal ini lebih dalam ya. Coba kita lihat di dalam hal-hal yang penting ya. Nah, perhatikan, Kristus itu menunjukkan satu pergumulan, tetapi ujungnya dan dasarnya, jadi dasar dan ujungnya itu jelas bahwa dia mengandalkan hidup taat kepada kehendak Bapaknya. Dan ini menjadi satu contoh bagi kita dalam segala posisi apapun, walaupun kita ada keinginan, dan keinginan itu tidak membuat kita dosa. Apa? Ya, kalau bisa sih jangan sampai mengalami ini ya, gitu kan. Kita mendengar ada gempa bumi, gitu kan. Di Myanmar, wah Indonesia bisa kena ini. Kita semua harus siap-siap. Nah, kepala BMKG mengatakan, dan itu mungkin lebih besar dari yang ada di Myanmar dan Thailand. Kita tidak tahu. Saudara, kita berdoa. Ya, kalau bisa jangan kena ke kita. Ke Indonesia. Walaupun Indonesia jelas titik-titik gempa bumi itu banyak sekali di Indonesia. Dan bahkan dikatakan titik pertemuan itu di Indonesia yang terbesar. Dan kita berdoa. Salahkah kita berdoa? Ya kalau bisa sih, ya jangan sampai bencana itu kena kita. Sebenarnya itu adalah doa yang sah, doa yang tidak mendatangkan dosa. Dan Tuhan Yesus melakukan itu. Tetapi kita harus tahu, kalau itu terjadi di dalam hidup bangsa Indonesia, dan salah satu kota, dua kota mengalami sama seperti di Myanmar gitu kan, di Mandalay itu mana itu kan hancur semua itu, atau seperti di California gitu kan, di San Jose dan beberapa tempat, kemudian San Francisco juga, dan di China juga pernah, Indonesia pernah tsunami juga kan. Nah kalau sampai kena kepada kita, dan apalagi kita sendiri yang mengalaminya, segera kita berani mengatakan jadilah kehendakmu. Kenapa? Karena kita tidak dosa juga waktu berdoa menginginkan malapetaka musibah itu, keburukan itu menimpa kita. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus, kan itu doa. Jadi jangan sampai kita mengajar doanya itu menghindari salah satunya. Dan kita ingin doa itu adalah, wah doa kita itu doa yang kita sehat terus. Kenyataannya, ya manusia nggak mungkin sehat terus seumur hidup. Dia pasti ada sakitnya, dia pasti ada hal-hal yang lemah tubuhnya gitu kan. Nah, setelah keinginan kita untuk seperti Tuhan Yesus berdoa supaya tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, itu sah. Kenapa sah? Karena itu adalah situasi yang ada di surga, adalah situasi tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa adanya belenggu-belenggu sifat-sifat manusia yang serakah. Dan itu ada di surga. Dan itu yang kita inginin waktu berdoa Bapa kami di bumi seperti di surga. Jadi kita mengharapkan bahwa kebaikan-kebaikan itu yang kita terima. Dan itu adalah hati surgawi. Jadi jangan orang mengatakan, oh ini orang-orang apa ini Pentakosta karismatik yang doanya itu berkat terus gitu ya. Dan berkat terus kemudian lancar terus ya kenyataan hidup kan nggak seperti itu. Nah sebenarnya satu sisi kita waktu memberitahukan dan mengajarkan bahwa doa itu adalah hal-hal yang harus kita inginkan yang baik, itu adalah sah dan tidak berdosa, dan itu adalah keinginan Tuhan sendiri dan keinginan semua manusia yang di dalam Tuhan. Tetapi jika itu tidak terjadi, nah kita tidak boleh marahi Tuhan. Kita tidak boleh, kenapa Tuhan seperti ini? Nah, surah itu yang diajarkan Tuhan di situ. Kita harus menerimanya dengan taat. Itulah iman Kristen yang bukan hanya menerima hal-hal yang bersifat sesuai dengan kita. Kalau nggak sesuai dengan kita nggak terima. Sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan, begitu kemudian tidak sesuai dengan janji Tuhan, kita bertanya pada Tuhan. Seperti Ayub, seperti Habakuk, seperti Yeremia, di mana keadilan Allah? Kok kami mengalami seperti ini? Dan kemudian mereka semua bertobat semua. Kenapa bertobat? Karena memang bukan salah Tuhan, itu salahmu sendiri, itu salah manusia, itu salah dosa-dosa yang sudah merusak manusia,
sehingga terjadi bencana alam, terjadi kepanasan, terjadi banjir, terjadi semua. Yang salah bukan Tuhan, yang salah manusia. Waktu kita menerima kesalahan-kesalahan dosa asal, dosa struktur dalam masyarakat, dan dosa kejahatan-kejahatan menimpa pada kita, dan kita juga tidak berdoa untuk menerima, untuk mengangan-angan itu, mengharapkan itu, enggak ada. Kita nggak boleh berdoa mengharapkan Tuhan supaya malapetaka menimpa saya. Ya, itu bukan orang Kristen, benar itu. Nggak ada doa orang Kristen meminta kutukan, nggak ada. Nggak ada. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa Tuhan Yesus di dalam kehendak manusiawinya itu jelas sekali. Waktu dia menghendaki itu tidak berdosa. Waktu dia mengingini itu tidak berdosa. Waktu dia melambatkan diri dan tidak datang pada waktu Lazarus itu tidak dosa. Kenapa? Karena itulah jalan Tuhan. Dia ingin mengajar orang bagaimana anak Allah itu mempunyai kuasa atas segala kematian. Jadi kenapa diperlambat? Karena kemuliaan Allah akan muncul di sana, dan kuasa mujizat itu, kebangkitan itu ada di sana. Dan Maria dan Marta nggak percaya itu. Semua orang yang ada, murid-muridnya juga nggak percaya. Dan Tuhan Yesus mengajar, percayalah. Jadi mengharapkan apa? Aduh, kalau bisa kamu datang Tuhan. Kalau kamu datang sekarang ya udah telat. Orang udah mati 4 hari. Udah dalam kubur, udah busuk gitu. Jadi mayat itu sehari aja itu udah mengalami kebusukan. 2 hari, wah itu mulai tubuhnya udah jadi coklat-coklat gitu kan. Dan mulai bau 3 hari, 4 hari, baunya udah nggak mungkin. Gitu. Nah, Tuhan itu datang, diharapkan ya kalau bisa sebelumnya datang. Gitu. Tapi kan Tuhan itu dengan sengaja tidak mempercepat, tapi dia memperlambat selama 3 hari, dan dia melayani terus yang lain. Apakah dia salah, dia berdosa? Enggak. Memperlambat itu dosa enggak? Enggak. Mempercepat dosa enggak? Enggak. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau dipercepat ya kita harus percepat. Kalau kita nggak perlu tergesa-gesa, ya kita harus tidak perlu tergesa-gesa. Itu waktunya Tuhan. Dan semua diatur Tuhan. Begitu datang, semua orang itu pesimis. Wah, ya buat apa? Jadi udah mati. Tapi Tuhan itu tidak berdasarkan pada perasaan mereka. Dan dia mengatakan satu kehendak daripada Allah, Bapaknya, dia menyatakan bahwa di dalam dirinya ada kuasa yang bisa mengalahkan kematian. Nah, itu yang penting. Nah, jadi di sini kita lihat ketaatan Kristus dalam pergumulan sebagai manusia, menyatakan bahwa dia mengalami satu titik tekanan jiwa, sampai dia itu menangis luar biasa, dan menangis sampai dia berdoa 3 kali, itu menyatakan satu keinginan yang begitu dalam, dan satu perasaan manusiawi yang sangat normal dan netral tanpa dosa itu. Dia ingin sekali kalau bisa terhindar. Karena itu doa Tuhan itu. Doa yang terdalam dari seluruh manusia adalah jangan sampai anak saya kena musibah, jangan sampai keluarga saya kena musibah. Dan itu doa yang sungguh-sungguh didoakan oleh Tuhan itu, dan semua kita doa yang sama. Jadi jangan kok berdoa, walaupun malapetaka datang pun saya nggak ada masalah. Kenapa? Ya saya kan percaya Tuhan. Kita nggak boleh doa seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak berdoa seperti itu. Hindarkanlah kami dari malapetaka, dari cobaan, dari ujian. Kan gitu doanya. Kenapa kita doa-doa nantang-nantang? Ada Tuhan, ayo ujilah aku Tuhan. Gitu. Yang ngomong gitu itu Tuhan. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Nah, itu Tuhan. Bukan aku. Tuhan uji saya. Memang ujian itu apa kamu? Ayub, apakah meminta ujian kepada Tuhan? Apakah Abraham minta ujilah aku? Enggak. Ya. Dan di situ kita lihat salah satu misteri yang terdalam adalah waktu Kristus taat dalam segala pergumulan manusia dan tidak mendatangkan dosa, dan itu adalah contoh bagi kita, keinginan kita supaya terhindar dari segala malapetaka penderitaan. Itu doa manusia yang sejati. Namun ya, kita harus tetap memilih kehendak ilahi yang mutlak dalam hidup kita, dan kita taat pada kehendak itu. Kalaupun tidak terjadi, kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi karena satu alasannya. Tuhan mendatangkan kebaikan pada kita. Jadi kita harus terima.
apapun terjadi kita menginginkan apa? Ya kita ingin sembuh, kita ingin, dan itu keinginan manusia, dan kita berharap bahwa semua berjalan seperti yang kita inginkan, seperti yang apa yang seharusnya diinginkan oleh manusia dalam kebaikan Tuhan. Itu kan. Tapi begitu terjadi dan Tuhan izinkan itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, segera kita harus tetap taat dan memiliki dan memegang kehendak ilahi yang menuntun kita di dalam keburukan, malapetaka, musibah, bencana alam. Segera kita memegang itu. Walaupun kita sulit mengerti, walaupun kita nangis, bahkan seperti sampai Tuhan itu nangis dalam kesedihan yang dalam, sampai nangis tetesan air mata itu jadi tetesan peluh jadi darah. Segera, toh akhirnya jawabannya harus dialami. Kematian, penderitaan, siksaan, cambukan, paku, kemudian dipukul ke dalam telapak tangannya, sehingga itu terjadi. Apakah Tuhan itu tidak tahu itu akan terjadi? Tahu itu. Karena dia tahu, dia berdoa ya. Dengan ketakutan yang luar biasa itu. Nah ini salah satu misteri yang terdalam ada dalam pribadi Tuhan itu. Dan kita bisa mengerti dengan kekaguman karena itu menghasilkan keselamatan bagi kita. Tapi kita tidak bisa merasakan seperti Kristus bagaimana rasanya disiksa seperti itu. Ya. Hanya dia yang merasakan neraka. Hanya dia yang merasakan murka. Hanya dia yang merasakan dosa ditimpakan dalam hidup satu orang. Dan bukan hanya satu dosa. Dosa, seluruh dosa. Dosa segala dosa. Dosa segala manusia ditimpakan pada dia. Betapa menyakitkannya. Sebenarnya kita nggak salah. Kita kemudian dituduh orang. Dan kemudian tanda petik disalahkan orang. Kita marah luar biasa. Kita nggak terima. Nah, apalagi Tuhan itu. Dia nggak berdosa. Dituduh, dihakimi. Sebenarnya dia tidak bersalah. Bagaimana perasaannya sebagai manusia? Aku ini salahnya apa kok sampai seperti ini? Terus dipukul-pukul, diinjak, diinjak, dihina. Kemudian ditendang. Jadi itu adalah satu misteri yang kita tahu bahwa dengan pelajaran Via Dolorosa itu, itulah kita mendapatkan satu ketaatan iman yang sempurna disediakan Tuhan dalam jalan hidup kita. Ya, sebenarnya kita melihat ada satu pengakuan iman Konsili Konstantinopel 681 tentang apa? Tentang dua natur ilahi. Jadi natur kehendak Kristus yang manusia dan kehendak Kristus yang adalah ilahi. Jadi setelah konsili Nicea, konsili Chalcedon, terus konsili-konsili yang lain terjadi gitu, dan ini adalah konsili yang khusus membicarakan tentang kehendak manusia dan kehendak Allah, kehendak ilahi dari Kristus. Dan kemudian diputuskan dalam konsili itu bahwa ada dua kehendak, kehendak manusia dan kehendak Allah. Nah, dikatakan kehendak Bapa itu, nah, saudara perhatikan ini satu penting rahasia. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, ya jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Nah, saudara perhatikan ini. Jadi secara manusia dia punya kehendak, dan secara ilahi, secara ketuhanan, kealahan dalam diri dia, keilahian Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Keilahian Kristus itu selalu ikut kehendaknya, ikut kehendak Bapa. Jadi waktu dia kehendak manusia mengatakan, dialah kehendakmu, engkau yang mengutus, engkau yang merencanakan, engkau yang menetapkan, dan aku akan mengenapinya. Nah, so waktu menjadi manusia, Yesus mempunyai satu visi menggenapi kehendak Bapanya, kehendak ilahi itu. Dan kehendak Bapa itu juga, nah ini penting, kehendak ilahinya. Kenapa? Karena kehendak Bapa dengan kehendak Anak, dengan kehendak Roh Kudus itu selalu satu sama dan tidak pernah bertentangan dan tidak pernah berdebat. Jadi perhatikan nih. Jadi waktu dia menyerahkan kehendak Bapanya, itu juga kehendaknya dia. Yang selama ini kita nggak pernah diberitahu tentang ini hubungannya. Karena Tritunggal itu, Bapa Anak itu satu kehendak, satu roh, satu pribadi di dalam satu keilahian semua itu. Sehingga Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki kehendak, ini kehendak, dan kehendak ini Bapa punya kehendak, Anak punya kehendak, Roh Kudus punya kehendak, dan tiga kehendak Allah itu
menjadi satu kehendak, yaitu ketuhanan yang sama, Tritunggal, yang esa. Nah, keesaan inilah menjadi satu kunci sehingga Yesus bisa dikatakan menerima. Kenapa? Karena dia menginginnya dengan dua arah. Satu, secara manusia kehendaknya. Dia kemudian taat kepada kehendak siapa? Kehendak dari Bapaknya, yang adalah juga serasi sama dengan kehendak dia dalam keilahiannya. Jadi kehendak manusia, kehendak Kristus yang ilahi, kehendak Bapa yang ilahi. Ini menuntun seluruh kehendak yang sama. Jadi kehendak manusia sama dengan kehendak ilahinya Kristus. Kehendak ilahinya Kristus sama dengan kehendak Bapaknya. Jadi Tuhan Yesus taat di dalam kehendak manusianya, dan dia satu dalam kesatuan kehendak dengan Bapaknya keilahiannya. Nah, inilah kunci rahasia kenapa Konsili Konstantinopel mengatakan bahwa Yesus punya dua natur, dua kehendak. Seperti pribadi Allah Tritunggal, Bapa punya kehendak, Anak punya kehendak, dan Roh Kudus punya kehendak. Dan tiga kehendak itu adalah satu kesatuan. Dan kita diajarkan bahwa kita memiliki satu kekuatan kesatuan dengan Kristus. Jadi waktu Rasul Paulus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, Tuhan demikian kan? Kita semua akan satu di dalam Kristus, di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, satu kesatuan di dalam darah Kristus. Nah, itu artinya apa? Jadi bukan lagi kehendakku yang akan menuntun hidupku. Jadi kehendakku ini harus taat kepada kehendak keilahian Kristus, kehendak keilahian saya yang baru. Jadi kita lihat ini misalnya, saya memiliki dua natur. Yesus kan dua natur, manusia dan Allah. Kita memiliki dua natur. Natur apa? Manusia lama dan manusia baru. Kehendak yang lama dan kehendak yang baru. Apa kehendak lama? Kita ingin itu enak-enak terus, kita ingin itu lancar-lancar terus. Nah, itu kehendak manusia lama. Dan kehendak manusia baru, seperti Kristus, kita tidak menginginkan ada bencana, ada malapetaka, ada kecelakaan. Kita inginkan itu. Tetapi kehendak manusia baru kita memiliki kekuatan kesempurnaan kehendak dari Kristus yang sempurna di dalam Bapa itu. Dan itu menjadi kehendak kita di dalam tanda petik, di dalam spiritual kita, di dalam roh kita, di dalam keilahian yang diberikan Tuhan kepada kita, serupa dengan Kristus. Jadi kita memiliki nilai-nilai kekekalan ilahi. Manusia mulai nilai kekekalan. Dan waktu saya memiliki kehendak dalam manusia baru saya, bukan manusia lama, maka kehendak saya itu dibawa ke dalam kehendak taat yang sempurna. Jadi kehendak manusia lama saya menginginkan yang enak-enak, yang seperti dunia, itu harus taat kepada kehendak saya, yang tahu kehendak yang mana yang sungguh-sungguh diinginkan Allah dan harus taat dalam segala kondisi. Jadi manusia lama saya, kehendak lama saya, kehendak manusia lama saya harus taat pada kehendak manusia baru. Seperti Kristus ajarkan, dia taat pada kehendak Bapaknya, dia taat pada kehendak ilahinya. Nah, saudara, ini adalah satu keputusan. Dua kehendak itu di dalam diri Tuhan Yesus tidak pernah bertentangan. Kalau bertentangan, itu dosa. Tapi kalau kita, manusia lama kita, dengan manusia baru kita, itu berlawanan dan tiap hari kita berdosa. Kenapa? Karena itu tentang terus. Sedangkan Yesus Kristus tidak memiliki dosa. Keinginan manusianya itu, kalau kita kan manusia lama ini kan jatuh dalam dosa. Manusia baru kan kita di dalam kesempurnaan Allah. Nah, Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya tidak pernah melawan kehendak dari Allah, kehendak dari Bapa, dan kehendak dari keilahiannya. Kalau dia nentang, dosa dia. Sedangkan kita, manusia lama kita, manusia baru kita itu berlawanan. Dan tiap hari kita bergumul di dalam kekudusan, kita bergumul dalam kerohanian kita bergumul dalam pertumbuhan dalam iman kita. Ya karena manusia lama kita ini nggak pernah taat. Dan itu mengerikan sekali. Jadi, kita bukan hanya belajar tentang dua kehendak Kristus, manusianya dan keilahiannya, atau kealahnya. Tetapi kita belajar
dari kehendak Kristus yang sempurna tanpa dosa itu menjadi contoh teladan kita dalam manusia baru kita yang diciptakan. Keinginan manusia baru kita itu adalah selalu sama sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku, inilah nyawaku, inilah kehendakku. Jadi tubuh kita, jiwa kita, nyawa kita, pikiran kita, perasaan kita harus seturut seiring dengan apa? Kehendak dari Kristus. Karena Kristus menaklukkan kemanusiaannya pada kehendak keilahiannya di dalam kehendak Bapaknya yang satu kesatuan esa dalam kehendak Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini menjadi kunci kerohanian kita. Yang dikatakan menjadi satu mystical union with Christ, yang inti daripada seluruh pertumbuhan iman teologi reformasi reform dan juga puritan. Puncak dari kerohanian tertinggi adalah kita menyadari satu kesatuan kita dengan Kristus yang adalah manusia dan dia adalah ilahi yang sempurna manusia dan dia yang maha tahu, maha baik dan maha suci. Itu ada dalam diri kita dan setiap hari kita berperang dengan apa? Dengan manusia baru kita yang sudah ditetapkan, dimeteraikan dengan hukum kekuatan kasih. Kita menerima seluruh manusia lama kita dan kita harus bisa membuang manusia lama kita dan mengalahkan ini. Kenapa? Karena itu adalah manusia di dalam dosa. Bukan hanya kita yang bertumbuh. Ya, coba kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-7. Ya. Kitab Roma pasal 7. Ini Rasul Paulus dan semua manusia termasuk juga kita melihat Tuhan ini mengalami pergumulan. Tapi Rasul Paulus mengalami pergumulan dan dia jatuh dalam dosa pergumulan itu. Nah, kita akan melihat ini. Ya. Kisah 7 ayat yang ke-5. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, nah dalam manusia lama, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat bagi maut. Jadi manusia lama kita itu menuju pada maut, menuju pada kematian, menuju pada kebinasaan. Jadi dia itu bekerja dirangsang oleh hukum-hukum yang ada, firman Tuhan itu semakin menunjukkan kamu menuju kebinasaan. Kamu harus teguh, kamu harus diselamatkan, kamu harus datang pada Tuhan, kamu harus berdoa, kamu harus bertobat. Itu tujuan daripada daging kita itu membawa kita supaya kita tunduk pada manusia baru kita. Manusia bersama dengan Kristus. Dikatakan di sini. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia. Dia telah mati bagi kita, mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, manusia baru di dalam roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Coba demikian ya. Jadi sangat jelas sekali dikatakan di sini. Ya. Jadi dikatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ini satu yang sangat, kalau saya ngomong, ini satu yang sangat menggugah hati kita. Jadi dalam manusia baru kita, kita tidak akan pernah bisa terkalahkan. Seperti Kristus yang menjamin kita. Tapi karena manusia di dalam manusia ada manusia lamanya, manusia barunya berjuang dengan manusia lamanya, maka seumur hidup kita, itu yang menjadi masalah adalah manusia lama kita. Dan kenapa Tuhan tidak menghapus dan membinasakan manusia lama kita waktu kita percaya Tuhan itu? Ada satu jawaban dari Rasul Paulus. Supaya engkau ikut dalam penderitaan Kristus. Artinya apa? Kita merasakan keteladanan Kristus. Bagaimana Kristus mati dengan dosa-dosanya. Dosa-dosa kita semua. Jadi bukan dosanya Kristus. Ya. Dosa-dosa manusia yang ditanggung Kristus. Dan bagaimana perasaan dia waktu dia orang yang kudus. Yang tidak pernah melakukan dosa. Dituduh dengan dosa-dosa. Dan itu sama dengan kita. Manusia baru kita. Dan waktu kita melihat manusia lama kita. Dan terus-menerus itu
harus ditanggung sampai terakhir dan harus dibinasakan, sebenarnya itu adalah satu pergumulan kita sendiri. Jadi tidak ada satu manusia, seorang pendeta pun yang sempurna. John Calvin tidak sempurna. Raja-raja, apalagi Daud, melakukan dosa-dosa. Salomo lebih banyak lagi dosanya. Nabi-nabi sama saja. Elia sama. Terus kemudian kita lihat bagaimana dengan nabi yang dikatakan nabi yang paling sempurna, Elia. Sama, dia juga melakukan dosa. Dia juga menghendaki bagaimana dia melarikan diri. Ya, aku ini kan nabimu, aku sudah melakukan untuk engkau. Kenapa saya kok mau mati? Saya melarikan diri ini. Kalau enggak saya mati ini. Bayangkan itu Elia, nabi besar. Nabi yang menjadi contoh dari seluruh nabi dengan kuasanya luar biasa mendatangkan api dari langit. Kok dia jatuh di dalam dosa? Apa dia jatuh dalam dosa? Ketakutan. Dosanya sama, dosa ketakutan sama dengan kita sama. Dosa yang tidak memiliki harapan lagi. Terus bagaimana ini? Dan dia melarikan diri. Kenapa? Ya, udah nggak percaya diri. Orang yang melarikan diri nggak percaya diri. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam pergumulannya, dia tidak pernah melarikan diri. Nah, doa yang terbaik adalah waktu kita berdoa dan waktu kita menghadapi ujian dan cobaan dan kita berdoa, saudara, jangan melarikan diri. Kenapa? Karena di situ, waktu kamu melarikan diri, kamu tidak mengenal betapa indahnya menderita bersama dengan Kristus. Mengalami seluruh hidup kita dalam kelemahan bersama dengan Kristus. Dan itu kita tahu bahwa ada kemenangan, ada sukacita, ada kekuatan, dan di situ kita melihat, oh, berarti saya bisa mengalahkan manusia lama saya. Saya bisa menaklukkan ini. Kenapa? Karena Kristus yang memberikan saya kekuatan. Dan waktu saya bisa menerima itu, jadi berdamai dengan diri kita, mengerti diri kita, kasihilah dirimu, seperti engkau mengasihi Tuhan Allah, kasihlah dirimu. Dan menjadi ukurannya adalah Allah yang mengasihi kita dan kita mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Termasuk sesama kita itu adalah diri kita sendiri. Manusia lama kita dengan manusia baru kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini adalah satu jiwa yang dibongkar oleh psikologi modern, psikologi kepada diri sendiri, yang kemudian membuang kealahan. Jadi menyatakan saya berada di diri saya sendiri, maka saya menentukan diri saya sendiri, kehendak saya sendiri. Kalau saya mau, saya pasti bisa. Kalau saya mau, itu pasti terjadi. Dan waktu mengklaim itu, saudara, di dalam doa, dan saudara merasakan kepastian yang luar biasa, maka saudara waktu tidak terjadi, saudara katanya, doamu salah nggak? Jawabannya, nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena kita mengharapkan sesuatu yang baik. Jika itu terjadi, maka kita harus tahu bahwa kehendak saya adalah kehendak yang tidak sempurna. Saya harus menerima apa yang terjadi karena itu dikehendaki Allah. Itu adalah satu rancangan Allah. Dan tujuan apapun terjadi dalam hidup saya adalah baik. Jadi waktu saya berdoa, terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Saudara jangan mengatakan, oh berarti doa saya bukan salah. Itu yang diizinkan Tuhan untuk kamu terima. Dan itu rancangan Tuhan yang kamu harus hadapi dengan apa? Seperti Kristus menghadapi segala dosa manusia, penderitaan dalam tubuhnya. Dan juga sama, kita akan diberi kemampuan menerima segala sesuatu yang ada. Dengan kita tunduk taat kepada kehendak Tuhan. Dan disitulah damai, sukacita, ketenangan akan muncul. Yang seperti dijanjikan Tuhan. Seluruh berkat surgawi itu akan mengalir dalam Sion. Apa itu? Bukan berkat jasmani, bukan kedudukan dunia, bukan. Damai, sukacita, buah Roh Kudus itu akan mengalir dalam dirimu dan itu akan tenang dan hidupmu akan tahu bahwa doa Tuhan itu jadilah kehendak. Dan membuat kita apa? Membuat kita tenang. Dan kita belajar ini dari hari ke hari, dan kita menjadi bertumbuh ke arah Kristus. Jadi semakin kita tahu, semakin kita percaya, semakin yakin, dan sebenarnya kita semakin tenang, kita semakin damai dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak menerima itu, sebenarnya berarti kita masih pertumbuhan yang masih dalam perjalanan hari-hari kita yang di dalam kesulitan yang luar biasa. Dan itu normal. Kenapa normal? Ya begitulah pergumulan hidup orang Kristen. Ya, oke, kita lihat pada satu
kesimpulannya kita lihat. Nah, dari exegesis tadi, Kristus dengan tawan Getsemani ya, nah, kita akan mengalami itu nanti di hari Jumat Agung. Saya akan jelaskan ini lebih luas dan lebih dalam yang berkaitan dengan jiwa manusia di dalam kesukaan dan dalam terluka akan ya dunia ini sedang menderita ya. Kita sedang menuju dunia yang penuh dengan penderitaan yang luar biasa dan puncaknya akhirnya dunia itu menunggu Tuhan datang untuk diperbarui. Bahkan dunia pun itu akan Tuhan pulihkan ya, di dalam kematian. Dan dunia langit dan dunia yang lama yang mati yang binasa itu akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan, diubahkan menjadi langit dan dunia baru. Itu bukan hanya kita ya. Nah, kita mengalami satu kejadian ada sesuatu yang wajar dan kita harus berdoa seperti doa itu. Jadi jangan berdoa mengharapkan malapetaka, musibah dan semua. Kita tidak berdoa seperti itu. Kita harus berdoa seperti Kristus. Tuhan, hindarkanlah kami dari segala kekuatan kegelapan itu. Segala ujian yang tidak sesuai dengan rencananya. Jika itu terjadi, saudara mengatakan, terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena itulah kehendak-Mu. Walaupun kami sulit, tapi itulah yang mendatangkan sukacita dan kami mengerti siapakah Engkau sebenarnya yang penuh kebaikan kasih dan kami harus tetap bersukacita dan segala bersyukur dan segala. Maka disitulah pergumulan-pergumulan itu membawa kehendakku menjadi kehendak-Mu. Kalau kita, manusia lama kita, kehendakku yang lama harus turut dengan kehendakku yang baru. Kenapa? Karena kehendakku yang baru adalah kehendak Kristus. Kehendak Kristus adalah kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah kehendak Roh Kudus dan kehendak Anak juga. Jadi kehendak saya, kehendak manusia lama saya yang selalu melawan itu akhirnya seiring dengan seluruh kehendak Allah. Dan disitulah kita mengalami satu kesatuan dengan Kristus. Ya, oke, sebagai kesimpulan, ya kita akan melihat dua kehendak pengetahuan tentang Kristus. Ya, teologi dua kehendak atau televism ya, televism. Artinya apa? Teleo itu kehendak tujuan. Jadi seluruh kehendak kita kalau sudah di dalam Kristus, saudara, itu hanya ada satu kehendak di dalam kebaikan, satu kehendak di dalam seluruh rencana yang baik dari Allah. Dan Yusuf mengatakan ini, kamu mereka-reka yang jahat, berpikir-pikir yang negatif, tapi Tuhan mendatangkan seluruhnya bagi kebaikan dan memelihara. Allah yang memelihara, dikatakan, kehendak manusia begitu terbatas, bisa menderita, bisa salah, bisa berdoa dalam segala situasi, kondisi yang bisa bergoncang, bergoyah. Tetapi kehendak ilahi itu adalah yang kekal. Kehendak ilahi tidak berubah, satu dengan Bapa dan satu dengan Roh Kudus. Dan ini memberikan kita satu teladan bahwa di dalam kehendak Kristus, manusia yang tidak berdosa itu menjadi satu contoh bagi kita untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Ya, oke. Nah, kita menutup dengan Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Ya, Filipi pasal 2:8. Perhatikan, ini satu rumusan penting. Dan dalam keadaan sebagai manusia, di dalam manusianya, ya, di dalam tubuhnya, pikiran manusianya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Surat iman tanpa ketaatan, tanpa tunduk kepada seluruh apa yang terjadi, surat iman kita masih di dalam penggodokan. Tapi kalau iman sudah muncul dalam setiap pergumulan hidup kita, peristiwa-peristiwa yang ada, dan kita bisa menerima kehendak Allah, saudara, berarti langkah iman kita itu menuju pada langkah selanjutnya. Dan waktu menuju pada langkah selanjutnya, kita diberikan kekuatan langkah untuk menerima langkah yang selanjutnya. Jadi kekuatan itu akan semakin kokoh, semakin berakar, semakin kuat, dan dikatakan di situ, kita pasti menjadi umat yang bukan hanya menang, akan menang, bukan. Kita sudah menjadi umat pemenang. Kita sudah memenangkan pertandingan. Kita sudah dijamin kamu pasti menang. Kamu akan bisa menuntaskan dan menggenapi apa yang terjadi dalam hidupmu. Seperti Kristus yang menggenapi kehendak Bapa, dan Kristus memberikan kekuatan penggenapannya,
kepada kita supaya kita bisa menggenapi seluruh kehendaknya di dalam hidup kita. Dan harus tunduk secara aktif dan bukan hanya aktif, tapi juga proaktif. Memikirkan dan kita terus dalam hidup kita itu, kita akan menikmati bagaimana Tuhan itu kebaikan-kebaikannya setiap hari. Dan sampai titik akhir hidup kita, kita kemudian memberikan jiwa kita, nyawa kita seperti Kristus. Di dalam tangan-Mu lah ketenangan kehidupan itu ada, dan di dalam kedamaian abadi. Sehingga ini adalah suatu kehendak yang diinginkan oleh seluruh manusia. Ya, kita bersyukur jika ini kita bisa membahas. Mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kristus darah